Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Kabupaten Magelang ini sangat potensial dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Magelang berasal dari kata tepung gelang, yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Kabupaten Magelang ini juga memiliki slogan Magelang Gemilang, Gemah, Ripah, Iman, Cemerlang, yang berarti makmur dan banyak penduduk yang beriman. Dengan kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah di seluruh Kabupaten Magelang, membuat Kabupaten Magelang kaya akan potensi alamnya. Salah satu potensi sumber daya alam di Magelang adalah tanaman kopi. Magelang menjadi daerah penghasil kopi berkualitas yang banyak diburu oleh pecintanya. Gerabak TV, senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda. Saya Nadira di acara Future Gerabak TV. Hari ini saya mau jalan-jalan nih keliling Kecamatan Gerabak. Nah, di Kecamatan Gerabak ini ada salah satu potensi ekonomi warga yang jadi pioner, yaitu industri kopi. Yuk, sama-sama kita cari tahu. Daerah penghasil kopi yang tersohor salah satunya ada di Desa Ngerancah, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, yang mana mayoritas warganya adalah petani kopi. Kopi di Desa Ngerancah menjadi salah satu potensi yang sangat unggul sampai saat ini. Desa Ngerancah merupakan tempat pengungsian prajurit yang bernama Rejo Dipuro pada zaman Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekitar tahun 1873, beliau sering dikejar-kejar pasukan Komponi Belanda dan akhirnya beliau menetap dan memberi nama Desa Ngerancah. Di antara daerah-daerah penghasil biji kopi di Kabupaten Magelang, Desa Ngerancah di Kecamatan Gerabak menjadi salah satu yang paling terkenal. Biji kopi hasil panen di Desa Ngerancah dikenal karena memiliki rasa yang unik. Konon katanya, biji kopi yang menjadi cikal bakal tanaman kopi di Desa Ngerancah dibawa oleh orang Belanda pada masa kolonial. Kualitasnya pun berbeda jika dibanding dengan biji Nusantara. Tanah di Desa Ngerancah memiliki karakteristik tanah yang subur dan gembur, apalagi ditambah dengan letak geografis dan iklim yang mendukung, sehingga dapat membantu menghasilkan pertumbuhan kopi yang berkualitas. Kopi Ngerancah memiliki cita rasa khas serta unik, karena ditanam pada ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Lahan kebun kopi di Desa Ngerancah berada di sela yang berdekatan dengan tanaman aren, sehingga rasa manis dari gula aren ikut terserap di kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Saat ini, penggemar kopi semakin ramai, mulai dari kalangan anak muda sampai orang tua. Nah pemirsa, pasti udah tau lah ya kalau Desa Ngerancah merupakan salah satu tempat yang paling terkenal akan kopinya. Jadi, saya pengen tahu bagaimana sih proses pengolahan kopi dari awal pemetikan sampai jadi kopi yang siap dinikmati. Yuk ikutin saya! Nah pemirsa, jadi saya sudah sampai nih di tempat produksi kopi Ngerancah. Letak kopi Ngerancah berada di RT 2 RW 1 Ngerancah, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Halo Pak Hari, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Sebelumnya saya Nadira Pak dari tim Gerabak TV. Ya. Boleh tanya-tanya sedikit tentang koperasi dan kopi Ngerancah nggak Pak? Boleh. Mari silahkan duduk. Iya Pak.
Nah, teman-teman, ini namanya Pak Hari. Beliau ini adalah inisiator di balik pintu Kopi Ngerancah, sekaligus pengelola Koperasi KUB Mandiri Sejahtera. Jadi saya mau bertanya nih Pak, Iya. Koperasi KUB Mandiri Sejahtera itu apa ya Pak? Koperasi KUB Mandiri Sejahtera itu adalah koperasi yang membidangi bidang pemasaran kopi di Desa Ngerancah melalui kelompok lembaga KUB. Mengapa dinamakan Koperasi KUB Mandiri Sejahtera Pak? Karena koperasi KUB ini adalah merupakan suatu bentuk lembaga yang mempersatukan dari petani-petani kopi yang ada di Desa Ngerancah dalam bentuk kopi yang menjadi kopi olahan siap saji ataupun biji kopi yang berkualitas yang diolah di KUB Mandiri Sejahtera. Sejak kapan koperasi ini didirikan Pak? Koperasi didirikan mulai dari tahun 2010 sampai saat ini. Bagaimana cerita awal Kopi Ngerancah ini bisa sukses bahkan sampai mendunia Pak? Untuk Kopi Ngerancah sampai saat ini memang boleh dikatakan sudah banyak yang mengenal, dimana kita sudah beberapa kali melakukan tes pasar ataupun promosi pasar melalui pameran, event ataupun bazar yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi banyak yang lebih tahu dari para konsumen yang ada di luar. Jadi pemasaran Kopi Ngerancah ini menggunakan media apa saja ya Pak? Untuk media pemasaran kita memakai media Facebook ada, Instagram, ada Shopee, Lazada, Blibli. Dan seperti yang Pak Hari tadi bilang, bahwa Kopi Ngerancah juga sering ikut event, pameran gitu. Dampaknya itu seberapa besar Pak? Untuk dampak dari konsumen sendiri ataupun dari pelaku kopi di Ngerancah ini, termasuk Kopi Ngerancah, dampaknya itu sangat banyak sekali dari event dan pameran. Jadi mereka dari pengunjung langsung bisa melihat bagaimana cara menyeduh kopinya, bentuk kopinya, dan juga bisa merasakan langsung kopi dari sajian kita. Apa sih Pak fungsi Koperasi KUB Mandiri Sejahtera ini? Fungsinya cukup simpel saja. Fungsinya cukup untuk mempersatukan dari petani kopi yang ada di Desa Ngerancah, untuk menjadikan suatu payung standarisasi produk dari produk kopi yang ada di Desa Ngerancah. Siapa saja pengelola Koperasi KUB Mandiri Sejahtera Pak? Untuk pengelolanya dari kelompok anggota sendiri, dari petani-petani yang ada di Ngerancah. Tidak semuanya ya jadi pengelola, namun dari kelompok yang ada di sini adalah anggota petani yang masuk di kelompok itu yang menjadi pengelola. Bagaimana cara menjaga networking dalam pendistribusian? Untuk networking kita pendistribusian melalui distribusi via paket ataupun COD ada, ataupun mereka datang sendiri, itu yang kita lakukan untuk pelayanan networking kita. Apakah dalam pendistribusian Kopi Ngerancah ini ada kendalanya Pak? Untuk kendala distribusi sementara ini nggak ada, jadi lancar-lancar saja. Jadi konsumen juga sudah merasa puas dari proses pelayanan pendistribusian dari Kopi Ngerancah. Bagaimana jangkauan pasar untuk Kopi Ngerancah ini Pak? Untuk jangkauan pasar kita masih cukup dalam negeri. Kalau luar negeri mungkin baru titip ataupun dibawa dari konsumen ke luar negeri, bawa berapa untuk dibawa ke sana untuk dicicipi dari sana, itu baru segitu. Untuk menjaga kualitas kopi dalam pemasaran itu bagaimana ya Pak? Untuk menjaga kualitas itu kita dimulai dari pasca panennya, dari proses pengolahan dan juga packaging ataupun blending, itu yang menjadi pengaruh besar dari menjaga kualitas kopi yang kami olah dan menjaga kualitas rasa, itu yang paling utama, konsistensi. Kalau saya boleh tahu, gimana ya Pak detail awal pengolahan kopinya di Ngerancah ini? Kalau untuk detail pengolahan dimulai dari pasca panen ya. Pasca panen itu petani pakai kopi dengan cara putih merah pilih di pohon. Setelah itu dibawa ke rumah produksi dipilih, dirimbang, dimana di perimbangan itu akan terlihat dari jenis biji kopi yang sehat dan yang kurang sehat, itu nanti akan kelihatan
Di situ adalah proses perimbangan. Setelah perimbangan nanti melalui proses pengupasan kulit basah, kulit segar. Nah, setelah itu baru kopi dijemur. Setelah jemur nanti ada proses fermentasi, ada penyucian, dan juga pengupasan kulit kering. Setelah itu baru grading, sertasi green bean, biji OC, dan yang terakhir itu roasting. Itu roasting adalah penyangraian, selanjutnya pembubukan. Seperti yang saya ketahui, biasanya kopi kan dikonsumsi oleh orang dewasa ya Pak? Ya. Nah, untuk target konsumen dari kopi Ngerancah ini siapa aja ya Pak? Untuk target konsumen kopi itu sekarang tidak cuma orang tua ya, sekarang anak-anak muda pun sudah membudidaya. Budidaya itu minum kopi hitam, kopi susu ataupun kopi murni sekarang sudah membudidaya. Jadi tidak cuma orang tua, tapi sekarang anak-anak pun sudah mulai minum kopi gitu. Dan untuk kopi di Desa Ngerancah ini, jenis kopi apa yang menjadi idaman banyak orang Pak? Untuk kopi di Ngerancah, kopinya robusta. Karena untuk ketinggian tanaman memang cocoknya untuk robusta dari ketinggian 800 sampai 1150 mdpl yang ada di lahan di sana. Ya, mungkin kalau untuk ketinggian yang paling atas itu yang 1150 sudah cocok lah buat Arabica, tapi memang dari dulunya sini sudah ditanam kopi robusta ya. Jadi, memang sudah cocoknya di sini itu robusta. Mayoritas petaninya menanamnya. Nah pemirsa, selagi saya masih bersama Pak Hari, gimana kalau kita lihat kebun sekaligus proses pengolahan kopi di Desa Ngerancah ini? Boleh kan ya Pak? Boleh, silakan, mari. Iya Pak. Kita ke kebun dulu saja. Iya Pak. Permisi Pak. Ya, mari Mbak. Lagi metik biji kopi ya Iya Pak? nih, baru metik. Oh, saya bantuin ya Pak ya? Boleh. Awal proses pengolahan Tapi kopi ambil yang dimulai dari merah pemetikan segar. biji kopi yang sudah berwarna merah. Jangan diambil. Seperti yang sedang saya dan Pak Hari lakukan saat ini. Biji kopi yang telah dipetik tadi akan masuk ke dalam tahap sortasi kulit basah, di mana biji kopi dimasukkan ke dalam air. Nah, di sini terlihat biji kopi yang mengapung. Itu artinya menandakan biji cacat dan harus kita pisahkan dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah tahapan pengupasan kulit segar atau pulper. Proses ini dilakukan untuk melarutkan lendir yang masih menempel di kulit biji kopi. Setelah itu ke tahap pengeringan, yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada biji kopi agar berada pada rasio 10 hingga 12%. Jika kopi sudah ada pada rasio 10 hingga 12%, biji kopi akan masuk ke dalam mesin huller untuk melepaskan kulit parchment atau biasa disebut pergamino. Masuk tahap sortasi gabah, tahap di mana penyeragaman ukuran biji kopi dan pemisahan biji cacat dilakukan. Cacat yang dimaksud seperti pecah, hitam, atau berlubang. Saatnya masuk ke tahap yang ditunggu-tunggu nih pemirsa. Ya, tahap penyangraian. Biji kopi yang masih mentah ini akan disangrai sampai tingkat kematangan yang diinginkan, yang mana juga akan merubah warna kopinya. Lanjut ke proses grinder. Pada proses ini, biji kopi yang sudah disangrai akan dijadikan bubuk kopi. Pemirsa Gerabak TV, seperti yang Anda lihat, proses pengolahan kopi sudah sampai tahap akhir loh, yaitu tahap pengemasan dan labeling.
Di dalam rumah produksi kopi ngerancah tidak hanya dijadikan sebagai produk kopi saja, tetapi biji kopi yang diproduksi juga dikembangkan menjadi inovasi yang bisa diubah menjadi aksesoris seperti gelang dan parfum. Memiliki 14 cabang di seluruh wilayah Indonesia dan omset yang didapat dari produksi kopi ngerancah yaitu 15 juta per bulan. Wah, sangat keren ya pemirsa Gerabak TV. Kopi ngerancah dapat dibeli dari pusatnya langsung. Selain itu, pemirsa dapat menikmati kopi sekaligus menikmati pemandangan di Desa Ngerancah loh. Buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Harga yang ditawarkan tergantung dari ukuran kopi dan proses pengolahannya. Mulai dari 150.000 hingga 350.000 per kilogram. Bapak Hari, terima kasih sudah menemani saya dan memberi pengalaman yang menarik tentang kopi. Pengetahuan saya tentang kopi jadi lebih luas nih Pak. Jadi saya pengen berterima kasih sekali lagi pada Pak Hari. Sukses selalu ya Pak Hari. Amin, amin. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga tidak kapok. Iya Ilmunya Pak. bisa bermanfaat. Iya, Dan nanti amin. tidak kapok datang ke sini lagi ya. Iya, siap Pak. Dan nanti bisa belajar tentang kopi lebih dalam lagi. Iya Pak. Oke. Oh iya, sedikit ada oleh-oleh. Oh iya Pak. Wah. Nanti buat ngopi-ngopi di rumah Iya. sama teman-teman. Ya terima kasih ya Pak Hari. Saya pamit dulu. Setelah lelah jalan-jalan dan melihat langsung bagaimana proses produksi kopi ngerancah, sekarang tiba saatnya saya untuk mencicipi cita rasa kopinya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada di Cafe Sejiwo yang berada di Jalan Raya Gerabak nomor 6, Plumbon Pinggit, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kali ini saya pengen coba salah satu menu yang jadi pionir yaitu kopi ngerancah. Yuk langsung kita coba. Permisi Mas, saya mau pesan kopi Cafe Sang Rancah ya Mas? Oh iya, berapa? Satu aja Mas. Ditunggu ya. Oh iya Mas, makasih. Sebagai informasi bahwa Cafe Sejiwo ini merupakan salah satu kafe yang bekerja sama dengan Koperasi KUB Mandiri Sejahtera di Desa Ngerancah. Tahu nggak sih pemirsa Gerabak TV bahwa industri kopi ngerancah juga dapat dijadikan kunjungan edukasi loh, seperti pengetahuan cara memproduksi kopi sampai menjadi produk kopi yang siap dinikmati. Terbukti ya, rasa kopi khas Desa Ngerancah sangat unik karena ditanam di antara pohon aren, sehingga rasa manis dari gula aren ikut terserap di kopi. Diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak sehingga produk kopi dari Desa Ngerancah bisa berkembang hingga kini. Tak hanya menjaga kualitas produknya, pemasaran dan manajemen dalam proses pengenalan produk juga menjadi salah satu kunci utama. Sinergi antara petani kopi, pengelola, dan pemerintah desa setempat menjadikan kopi Ngerancah semakin mendunia.
menjadi salah satu sumber potensi daya alam yang ada di daerah Magelang, kopi ngerancah ini tentunya juga dapat dijadikan sumber inspirasi bagi daerah lain yang memiliki potensi serupa untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, bagi kalian pecinta kopi, jangan lupa mampir dan mencicipi kopi Kasih Sang Rancah ya. Pastinya gak akan nyesel deh kalau berkunjung dan mencicipi kopi Kasih Sang Rancah. Sampai ketemu di program Hujan Gerabak selanjutnya.